وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah di malam ini. Selesai sholat maghrib kita tidak pulang, menunda makan malam, menunda untuk kumpul bersama dengan keluarga, namun kita duduk di majelis di salah satu rumah Allah sambil menunggu sholat isya. Semoga Allah jadikan ini sebagai amalan ribat. Ribat artinya menggabung satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya, sehingga selesai kita melaksanakan ibadah pertama, kita tidak putus, namun kita rangkai dengan ibadah berikutnya. Nabi SAW pernah menyebutkan, beliau bertanya kepada para sahabat, "Kum ala amalin tamhullahu bihil khataya yamhullahu bihil." Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang Allah akan menghapuskan dosa kalian dan mengangkat dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Lalu kata Nabi SAW, "Isbaghul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah." Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi kita enggak suka, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menantikan salat setelah selesai salat. Siapa di antara jamaah yang parkirnya paling jauh? Anda berjalan dari tempat parkir yang jauh ke masjid ini, setiap langkah akan menghasilkan pahala lebih besar. Maka kalau kajian masjidnya enggak ada tempat parkir khusus, sebaiknya parkir jauh. Mungkin di Senen parkirnya. Masya Allah, kejauhan ya. Alhamdulillah. Tayyib. Wa intidharus salati ba'das salah, dan menunggu salat setelah salat berikutnya. Sehingga ketika kita selesai maghrib dan kita tidak putus dengan melakukan kegiatan yang mubah, tapi kita sambung dengan ibadah berikutnya, ini masuk dalam kategori menyambung ibadah dengan ibadah berikutnya. Lalu kata Nabi SAW, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah ribat, mengikat satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Kalau Anda punya kebiasaan seperti ini, tapi mungkin kalau jam kantor barangkali tidak bisa ya, di hari Sabtu atau hari Ahad, sempatkan waktu antara maghrib sampai isya tidak turun dari masjid, mengikat satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tema kajian kita, membedah buku Bila Ku Mati, catatan tentang peristiwa kematian. Ini sesi yang kedua saya membedah buku ini. Sebelumnya buku ini pernah dibedah di Al-Azhar Sumarekon Bekasi, sekarang di Al-Azhar Cempaka Putih. Kok kebetulan namanya sama? Bukan dalam rangka disengaja ya. Baik, mudah-mudahan jamaah sekalian nanti bisa mengambil manfaat. Dan ini buku yang baru saja terbit, baru saja selesai dicetak. Walhamdulillah sudah bisa kita baca bersama. Ketika Anda mendapatkan buku yang baru, maka pertama yang perlu Anda lihat adalah daftar isi. Tentu saja setelah melihat judulnya, penulisnya, kemudian beralih ke daftar isi. Daftar isi akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan peta secara umum dari buku ini. Setelah Anda membaca daftar isi, maka silahkan membaca materi apa yang menurut Anda paling menarik. Misalnya, dari sekian daftar isi Anda penasaran
siapakah malaikat pencabut nyawa? Loh, bukannya Israel. Jangan-jangan keliru. Maka Anda langsung menuju ke halaman yang menurut Anda paling menarik. Sudah? Di bagian halaman itu Anda nanti akan mendapatkan penjelasan. Penjelasan ini seperti sampel, contoh. Kira-kira tingkat ilmiah buku ini sejauh mana? Kalau dari penjelasan itu Anda bisa mendapatkan kesimpulan tingkat ilmiahnya bagus, cara penyampaiannya enak, nyaman untuk dibaca, kemudian tingkat ilmiahnya bisa diikuti, dan seterusnya. Nah, berarti buku ini layak untuk dimiliki. Berikutnya Anda cari materi yang lain yang kira-kira menurut Anda itu menarik. Anda dapat di sini, Godaan Setan Menjelang Kematian, di halaman 96. Ini menarik ini untuk dibaca. Sudah? Ketika menarik untuk dibaca, jangan dibaca dulu. Tutup buku itu, taruh di rak. Anda masih punya ketergantungan hati dengan buku itu. Nanti insya Allah akan dibaca lagi. Tapi kalau sudah Anda baca, misalnya dapat 1/4 atau 10% dari buku, kemudian Anda tutup, mungkin selamanya tidak akan dibaca. Tapi ketika masih ada tema yang lain yang menurut Anda itu menarik, lalu buku itu Anda tutup, masih ada ketergantungan untuk membuka buku itu di sesi berikutnya. Dengan cara demikian, insya Allah setahap demi setahap bisa diselesaikan. Baik, itu teori membaca buku yang saya punya. Kalau Anda mau tiru seperti itu silahkan. Karena materi kita bedah buku, maka kita akan melihat daftar isi dari buku Bila Ku Mati. Di bagian pertama kita jelaskan tentang apa itu kematian, membahas tentang hakikat dari kematian, apakah kematian itu makhluk ataukah bukan makhluk, kemudian sejatinya kita mengalami mati 2 kali, lalu tentang macam-macam kematian, kemudian berkaitan dengan larangan berangan-angan untuk mati, lalu jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah, tentang masalah firasat kematian, apakah betul jimat itu bisa menunda kematian, lalu bagaimana kondisi seorang mukmin yang meninggal dunia. Kajian berikutnya tentang kisah kematian para nabi, orang-orang soleh yang ketika mereka meninggal dunia punya kondisi istimewa, mulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pembahasan apakah Nabi Khidir itu telah mati ataukah masih hidup. Karena sampai sekarang masih banyak orang yang punya keyakinan ada 2 nabi yang diyakini belum mati. Pertama Khidir, yang kedua Ilyas. Kalau Nabi Isa, beliau belum mati atas nas Al-Quran. Al-Quran yang menegaskan Nabi Isa belum mati. Sedangkan Khidir dan Ilyas tersebar di masyarakat sebagai 2 nabi yang belum mati dan dijadikan referensi orang sufi. Maka kalau ada orang sufi yang bilang saya punya pesan A, punya pesan B, dari mana? Ketemu Nabi Ilyas, ketemu Nabi Khidir. Apakah itu benar? Selanjutnya, kejadian menjelang kematian, tentang ciri husnul khatimah dan su'ul khatimah. Lalu sebab apa saja yang mengantarkan orang bisa mendapatkan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kemudian peristiwa godaan setan menjelang kematian, tentang talqin mayit, kemudian fase kematian, ada fase sakaratul maut dan ada fase ihtidhar. Ternyata kematian ada beberapa fase. Lalu kematian itu kafarah bagi mukmin. Bagaimana dengan status orang yang mati mendadak? Catatan berikutnya tentang saat kematian tiba. Siapakah malaikat pencabut nyawa? Apakah betul namanya Israel? Pertanyaan berikutnya, bagaimana malaikat bisa mematikan banyak manusia dalam sekali waktu? Lalu tentang hadis perjalanan roh pasca kematian. Kemudian tentang keyakinan para ulama bahwa mayit melihat roh saat dicabut. Dan yang kelima, mayit diberi kabar gembira sebelum meninggal.
Berikutnya kita masuk ke alam barzah. Tentang alam barzah, lalu ada fitnah kubur, ada himpitan kuburan, sampai yang terakhir penghuni kubur tidak merasakan waktu. Jadi antara yang mati di zaman Nabi Adam sampai orang yang mati manusia terakhir ketika mati, itu kira-kira perbedaannya seperti apa? Apa yang mati di zaman Nabi Adam itu merasakan lama sekali nggak kiamat-kiamat, atau bagaimana? Nah, di situ ada pembahasan penghuni kubur tidak merasakan waktu. Lalu kita beralih ke fikih takziah. Definisi takziah, hukum takziah, mengulang takziah, dan seterusnya sampai pada pembahasan bolehkah mengantarkan jenazah non muslim. Di bagian akhir kita membahas tentang fikih kuburan. Catatan bahwasanya kuburan adalah penyebab kesyirikan di tengah umat, sebagaimana syirik yang terjadi pertama kali di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh, gara-gara kuburan, peninggalan orang soleh yang sudah meninggal, lalu kemudian diagungkan dan akhirnya dijadikan sebagai prasasti lalu disembah. Kemudian menelusuri makam para nabi. Ada enggak riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW menelusuri makam para nabi sebelumnya? Seperti yang lagi viral belakangan ya. Sehingga ada makam baru, makam Habib A, makam Habib B. Sempat rame, setelah itu sepi karena diduga palsu. Kenapa dugaan itu tidak dari awal? Dugaan baru muncul belakangan. Lalu makam nabi yang valid. Kemudian tentang kuburan Nabi Daniel. Larangan keras membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh mencampur kuburan muslim dengan kafir. Hukum talqin mayit di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, dan seterusnya sampai adab ketika ziarah kubur. Dan bagian akhir di sesi penutup dan nasihat kami bahas tentang hukum masalah kirim pahala dan tahlilan untuk mayit. Sudah? Karena waktu Anda hanya 40 menit, kira-kira dari tema ini mana yang harus kita lihat lebih detail? Yang mana Pak? Semuanya. Saya bacakan ulang daftar isi sampai Isya selesai. Yang mana? Ya? Bapak usul? Menjelang kematian, satu. Godaan setan menjelang kematian, oke. Tahlilan, nggak sensitif. Sudah siap bahas itu di sini ya. Apalagi tentang jimat, apakah betul bisa menunda kematian? Cukup? Baik, kita bahas 4 ini ya. Sekarang kita langsung menuju menjelang kematian. Dan tadi Anda meminta tentang godaan setan menjelang kematian. Kita menuju halaman 96. Yang punya buku silahkan dibuka halaman 96. Baik. Kematian ini ujian. Karena itulah salah satu di antara doa yang kita baca menjelang salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Apa makna fitnah kematian? Ujian kematian. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Ujian kematian bentuknya gimana Pak? Di detik-detik terakhir menjelang orang wafat, itu yang menentukan. Karena bisa jadi dia beriman, tapi menjelang wafatnya dia malah melakukan perbuatan kekufuran, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itulah salah satu di antara doa yang layak untuk sering kita baca, kita mohon kepada Allah agar diberi kekuatan istiqomah sampai mati. Doanya Imam Ahmad bagaimana? Allahumma amitna
alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikan kami sebagai muslim ahlu sunnah. Anda harus hafal kalimat ini. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikanlah kami sebagai muslim ahlu sunnah. Ada orang yang ketika dia meninggal dunia, dia menyebut kalimat-kalimat kekufuran, waliyadzubillah. Dan terkadang dia digoda setan, karena setan berusaha untuk menggagalkan kesempatan manusia dapat masuk surga. Padahal jamaah, yang menentukan keberhasilan dari hidup seorang hamba itu ketika kapan? Ketika kapan? Ketika di ujungnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau ujungnya baik, semuanya dianggap baik. Kalau ujungnya jelek, semua dianggap jelek. Bicara hijrah bukan berbicara tentang masa silam. Saya punya masa silam, Anda punya masa silam. Tapi kita tidak tenggelam dengan masa silam. Bicara hijrah adalah apa yang harus kita lakukan saat ini dan bagaimana memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Para sahabat, mereka punya masa silam yang mungkin lebih kelam dibandingkan kita. Di antara mereka ada yang pernah sujud kepada berhala, ada yang membunuh bayi perempuan, ada yang mau membunuh Rasulullah SAW, ada yang pernah membunuh Hamzah, membunuh para sahabat. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka jadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Oleh karena itu perjuangan kita adalah siapa yang berhasil di titik akhir. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, wa innal abdala la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang hamba yang dia melakukan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Yang dimaksud jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta, kematian dia sudah dekat. Fayasbiku alaihil kitab, tapi dia didahului oleh takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia di ujung akhirnya melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan dia mati dengan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk neraka. Waliyadzubillah, musibah yang terbesar. Perjuangan orang jadi gagal ketika di ujungnya justru dia berubah. Karena itu tidak ada yang bisa menjamin bagaimana nasib kita saat wafat. Berharaplah yang besar untuk sesuatu yang belum jelas. Dukung dengan doa. Hanya ada di tangan Allah keselamatan seorang hamba. Jangan pernah merasa pede, aku sudah ahli tauhid. Enggak jaminan sampai akhir hayat kau akan jadi ahli tauhid. Ada seorang yang hafid Quran, bahkan beliau termasuk ulama yang menyampaikan hadis. Tapi karena ketertarikan dia kepada wanita Nasrani, akhirnya dia berubah jadi Nasrani. Ketemulah orang ini dengan seorang muslim setelah waktu sekian lama. Terus ditanya, wahai fulan, bagaimana dengan nasib hafalan Quranmu? Apa kata dia? Semua lupa kecuali 1 ayat. 1 ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, ada di surat Al-Hijr ayat 2. Bisa jadi akan datang satu waktu bagi orang kafir, andaikan dulu dia jadi orang muslim. Semua surat yang dihafal lupa kecuali 1 ayat ini. Yang ayat ini seperti menampar dia. Bisa jadi akan datang satu waktu di mana orang kafir itu berangan-angan, andaikan dulu saya jadi muslim. Loh, kenapa kamu sekarang malah jadi kafir? Seolah ayat itu adalah menampar dia sendiri. Baik, maka tidak ada jaminan orang yang sekarang baik akan bertahan baik sampai akhir hayat. Sehingga perbanyaklah berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma amitna alal islami
Sunnah. Sekarang kita lihat di sini. Setan berusaha menggoda manusia untuk melakukan penyimpangan di waktu kapanpun, termasuk menjelang kematian. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi." Sesungguhnya setan selalu hadir bersama kalian dalam setiap urusannya, hatta yahdurahu inda ta'amihi, bahkan dia hadir bersamanya ketika sedang makan. Kata Syekhul Islam, walakin waqtul mauti ahrasu ma yakunu syaitan ala ighwa'i bani Adam. Akan tetapi pada saat kematian, itulah waktu di mana setan paling bersemangat untuk menyesatkan Bani Adam. Li'annahu waqtul hajah. Karena ini waktu yang paling menentukan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau penutupnya baik, maka semuanya jadi baik. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, di detik-detik kematian kita sehingga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sementara setan juga memberikan godaan ketika itu. Sekarang kita baca bagaimana peristiwa yang dialami oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang ketika menjelang wafatnya didatangi oleh setan dalam rupa yang lain. Dalam kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi, bahwa Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi bercerita, aku pernah hadir menjelang wafatnya saudara guru kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Yang cerita Abul Abbas Ahmad bin Umar, peristiwanya dialami oleh Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Pada saat beliau sakit di kota Cordoba, ketika beliau sedang sakaratul maut, lalu orang-orang di sekitarnya mentalkin dengan menuntunkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun justru orang ini mengatakan la, tidak, dengan menolak yang menunjukkan tidak normal ketika menolak. Ketika beliau mulai sadar, kami pun bertanya. Lalu beliau menjelaskan, atani syaitanan, ada dua setan yang datang, an yamini wa an shimali, yang satu di sebelah kananku, yang satu di sebelah kiriku. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan, jadilah Yahudi, matilah kamu sebagai orang Yahudi, karena Yahudi itu agama yang terbaik. Wal akharu yaqul, sementara setan yang di sebelahnya mengatakan mut nasraniyan fa innahu khairul adyan, yang satunya bilang jadilah kamu Nasrani karena ini adalah agama yang terbaik. Fa kuntu aqulu lahuma, maka aku menolak ajakan mereka berdua dengan mengatakan la, tidak. Yang lain kan tidak tahu, Pak. Orang yang lain tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang bersangkutan. Bagaimana manusia bisa menyelamatkan diri ketika itu? Coba andaikan setan ini datang dalam wujud orang tuanya, mungkin dia akan percaya, ini orang tua saya datang, bapak saya datang. Bapak sudah meninggal sekian tahun yang lalu, tiba-tiba beliau datang menghampiri saya. Makanya terkadang ada orang yang bilang, ya, kok saya ketemu kakek ini menjelang wafat. Dan bisa jadi itu adalah setan yang menjelma menampakkan diri seperti mereka. Lalu dia ngasih godaan, sementara orang di sekitarnya tidak ada yang tahu. Demikianlah bahayanya kalau orang tidak ditalkin dan tidak ditunggui. Maka menjelang wafat tolong didampingi. Sebagaimana Anda perlu mendampingi orang yang ketika dia dalam kondisi serius, karena dia mau meninggalkan dunia untuk berpulang selamanya, maka dampingi dia untuk bisa mengucapkan kalimat yang indah di akhir hayatnya. Kejadian yang lain pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah putra beliau pernah bercerita,
Aku hadir menjelang wafat Imam Ahmad. Di tanganku sudah kupersiapkan kain untuk mengikat kedua rahangnya. Saat itu beliau sedang sesak nafas lalu sadar kembali. Beliau menggerakkan tangannya sambil berkata, la bu'dun, la bu'dun. Tidak, belum sampai seperti itu. Tidak, belum seperti itu. Imam Ahmad berkali-kali mengucapkan seperti itu. La bu'dun, la bu'dun. Anaknya kan tidak tahu ada apa itu. Kemudian aku pun bertanya kepada ayah, wahai ayah, apa yang sedang terjadi padamu? Lalu Imam Ahmad mengatakan, inna syaitan qaimun bihidai adin ala anamilihi. Setan berdiri di hadapanku sambil gigit jari, menandakan tanda penyesalan. Setan berdiri di hadapanku sambil gigit jari. Lalu dia mengatakan, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad futtani, wahai Ahmad, aku tidak berhasil menggodamu, aku kalah sama kamu. Masya Allah. Kira-kira ini setan mau menggoda dari sisi apa? Hah? Beliau dipuji agar ujub di akhir hayat. Agar apa? Ujub. Kalau Imam Ahmad diajak untuk berbuat syirik, ya jelas tidak mau. Diajak untuk pindah agama, jelas tidak mau. Tapi dia cari celah, kira-kira apa yang bisa membuat orang ini biar su'ul khotimah, dibuat ujub. Ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, aku kalah sama kamu. Lalu aku jawab, la bu'dun, la bu'dun, belum, kau belum kalah dengan aku, masih jauh. Subhanallah. Ini kalau bukan seorang hamba diselamatkan oleh Allah, peluang melesetnya besar. Makanya kita butuh banyak bertawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah keselamatan. Imam Ahmad digoda oleh setan menjelang wafat. Setan mengaku kalah di hadapan beliau, menampakkan seperti sosok yang menyesal dan sedih dengan gigit jari, sambil memuji Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub dengan kehebatannya. Namun Allah selamatkan beliau sehingga Imam Ahmad berhasil menolak pujian itu dengan mengatakan, la bu'dun, belum, tidak, belum. Artinya tidak benar itu, saya belum sampai pada tingkatan seperti itu yang kebal dari godaan setan. Dan ini mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai peluang untuk digoda biar bisa ujub gagal. Syekh masyhur Hasan Al-Salman, muridnya Syalbani, beliau pernah bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Saya mau tanya, Abdul Qadir Al-Jailani madhabnya apa? Apa madhabnya beliau? Hambali. Beliau bermadhab Hambali, bukan Syafi'i ya. Abdul Qadir Al-Jailani madhabnya Hambali. Dikenal sebagai ahli ibadah dan banyak memberikan nasihat-nasihat yang berharga bagi masyarakat. Suatu ketika pada saat beliau qiyamul lail, tiba-tiba muncul cahaya dari sudut ruangan beliau. Lalu cahaya ini berbicara dan menyampaikan, ya Abdul Qadir, mulai hari ini engkau sudah mencapai tingkatan yang tertinggi hakikat, sehingga kau sudah tidak wajib lagi untuk melakukan amalan syariat, maka kau boleh meninggalkan sholat dan boleh bermaksiat. Apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir? Cahaya tadi diludahi, Pak. Beliau meludah ke arah cahaya tadi sambil mengatakan, ikhsa ya mal'un, pergi dari sini wahai makhluk terlaknat. Kemudian cahaya tadi hilang. Lalu keluar suara yang kedua, wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan puluhan ahli ibadah dengan caraku ini, tapi kau diselamatkan dengan ilmumu. Selesai nggak sampai di sini? Ini godaan yang kedua. Beliau digoda untuk apa? Ujub.
Abdul Qadir Jailani mengatakan, tidak, aku diselamatkan oleh rahmat Allah. Sehingga berhasil dari godaan pertama belum tentu berhasil di godaan yang kedua. Subhanallah. Seperti itulah bagaimana peluang setan untuk mencari celah dalam rangka menggoda manusia. Kita yang mungkin pengetahuan agamanya masih rendah, terkadang merasa sudah banyak jasa di masyarakat, dan ujub seperti ini bahaya. Karena merasa hebat dengan kemampuan pribadinya, terkadang menjadi sebab Allah tidak memberikan bimbingan dan hidayah baginya, karena dia sudah merasa hebat dengan dirinya. Maka jangan sampai kita putus dari merasa miskin dari hidayah Allah, karena kita adalah fakir di hadapan Allah, fakir hidayah, fakir petunjuk, sehingga selalu minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengerikan godaan setan. Dia cari peluang apapun untuk menyesatkan manusia. Setan tidak mungkin mengajak Imam Ahmad untuk berbuat syirik atau bid'ah, karena beliau sangat anti dengan praktek seperti itu, sehingga godaannya diarahkan dalam bentuk diajak untuk ujub. Allahul musta'an. Syekhul Islam menjelaskan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi pada setiap orang. Di antara manusia ada yang diajak setan untuk pindah agama menjelang kematiannya. Ada pula yang tidak digoda untuk pindah agama, dan semua itu termasuk fitnatul mahya wal mamat, di mana kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah ketika salat. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Baik, selanjutnya kita beralih ke masalah jimat. Apakah betul bahwasanya jimat itu bisa menunda kematian? Halaman berapa Pak kalau jimat Pak? Coba minta tolong di daftar isi. Halaman 27. Kita balik ke halaman 27. Nah, sebagian orang punya anggapan bahwa jimat bisa menunda kematian, karena dia melihat sebagai sebagian realita ya. Si A ini punya jimat, susah mati, padahal sakitnya sudah lama. Kadang orangnya koma, sadar lagi, koma, sadar lagi, sampai begitu jimatnya dirusak, orangnya mati. Cerita kayak gitu kan sering kita dengar ya. Baik, sekarang kita lihat ini. Allah menegaskan, siapapun tidak bisa mempercepat ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu, yaitu ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda walaupun sesaat, dan tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Sebab yang punya nyawa itu Allah, dan nyawa, roh itu jadi urusan Allah. Manusia tidak punya urusan tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, jawablah bahwasanya roh itu urusan Allah. Baik. Oleh karena itu tukang sihir tidak bisa memberikan roh. Pada waktu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali mereka, melemparkan tongkat mereka, lalu tongkat dan tali itu berubah jadi ular. Itu ular beneran atau ular jadian? Bagaimana yang dimaksud ular jadian? Ya? Yang disihir pandangan mata. Di ayat yang lain Allah mengatakan saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Tukang sihir Firaun itu menyihir pandangan mata manusia, karena manusia tidak punya ruh. Maka tidak ada Pak, misalnya ini ya, kemudian disihir celing jadi ayam. Tidak bisa. Gelas tidak akan mungkin bisa jadi ayam. Saya atau tukang sihir manapun tidak bisa memberikan arwah berupa arwah ayam ke gelas. Tapi yang mungkin, pandangan mata Anda disihir, atau yang kedua, memindahkan ayam.
sehingga gelas ini dipindahkan dan dipindahkan ayam orang lain. Pasti ada ayam yang hilang. Karena jin punya kemampuan memindahkan benda dengan cara yang tidak kelihatan. Sebagaimana Ifrit menawarkan diri kepada Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Dan itu kemampuan Ifrit. Kemampuan jin yang lain juga sama. Maka kalau ada orang yang keluar paku dari perut atau keluar kawat dari perut dan seterusnya, itu bukan kawatnya ada di sana, tapi dipindahkan dari toko besi, lalu disimpan di balik itu, kemudian keluar seolah-olah muncul seperti itu. Organ manusia akan rusak, berantakan kalau benda-benda seperti ini ada dalam tubuhnya, dan pasti akan mati. Maka kok bisa nggak mati, Pak? Jin mengeluarkan dari balik kulit, sehingga mungkin lukanya hanya luka di permukaan. Baik, lanjut. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan mereka juga tidak dapat menundanya, karena ajal ditetapkan oleh Allah. Ada sekitar 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa ajal tidak bisa dipercepat atau ditunda sedikit pun, karena batas ajal di luar kendali manusia. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya Allah yang mencabut nyawa hambanya. Andaikan semua manusia bersekongkol untuk membunuh satu jiwa, mereka tidak akan berhasil jika Allah belum takdirkan orang itu untuk mati. Karena itu Nabi SAW memberikan prinsip ini kepada sahabat Ibnu Abbas. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Ketahuilah, andaikan seluruh umat mereka bersekongkol, berkumpul untuk memberikan satu suap nasi, bahkan jangankan satu suap, satu biji nasi, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali yang telah Allah takdirkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, kalaupun mereka kumpul untuk memberikan madarat kepadamu, lam yadurruka bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, mereka tidak akan bisa memberikan madarat kecuali illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali yang telah Allah tetapkan. Karena ajal ini dilindungi oleh Allah, maka bagi para sahabat, perang itu tidak mempercepat kematian, sebagaimana tidur juga tidak menunda kematian. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika jihad gak ada perasaan takut sepeser pun, karena mereka memahami jihad itu tidak mempercepat ajal, sebagaimana duduk di rumah juga tidak menunda ajal, karena kematian itu haknya Allah. Baik. Lalu bagaimana dengan pemakai jimat yang susah matinya? Ada sebagian orang yang memiliki anggapan bahwa mereka yang memiliki jimat cenderung matinya lebih susah. Apakah berarti jimat bisa menjadi penunda ajal? Jawabannya, tentu anggapan ini tidak benar. Sebab batas ajal telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak mungkin dipercepat atau diperlambat. Lalu mengapa yang memakai jimat matinya susah, sementara dia sudah mengalami sekarat dalam waktu yang lama? Bukan karena kematiannya ditunda, tapi memang belum datang ajalnya. Sementara dia mengalami kesusahan ketika wafat sebagai hukuman dari Allah menjelang kematiannya. Jadi dia susah mati itu bukan karena kematiannya ditunda, tapi apa, Pak? Hukuman yang diberikan oleh Allah menjelang kematiannya, sehingga dia mengalami sakit yang lebih lama, dia mengalami kondisi berat yang lebih panjang. Banyak orang kafir atau orang fasik yang merasakan kesakitan lebih saat mendekati kematian. Allah berikan hukuman kepada mereka menjelang kematiannya. Tapi Pak, begitu jimatnya dirusak, dia mati, Pak. Ya memang sudah ajalnya, tapi setidaknya dia sudah mendapatkan hukuman
sebelum wafatnya. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Sekiranya kamu dapat melihat ketika orang-orang zalim itu sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, dipukuli oleh malaikat, dibentangkan tangannya, maksudnya dipukuli oleh malaikat. Akhriju anfusakum arwah al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayat. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan terhadap Allah sesuatu yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi ketika sakaratul maut orang kafir. Mereka dipukuli oleh malaikat dan dihukum hingga akhirnya ruhnya keluar. Sebagaimana keterangan beliau, wa dzalika annal kafira idza ihtadara basyaratul malaikatu bil adzabi wan nakal. Hal ini karena orang kafir ketika berada dalam sakaratul maut, maka para malaikat memberi kabar kepadanya tentang azab dan siksa yang pedih, berupa belenggu, rantai, neraka yang menyala, air yang mendidih, serta murka Allah. Fatatafarraqu ruhuhu, akhirnya arwahnya berbencar ke dalam seluruh tubuhnya, mencengkeram ke seluruh tubuhnya dan tidak mau keluar. Dipanggil oleh malakul maut, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatillah wa adzabih, ayo kita keluar menuju murka Allah dan azab Allah. Ruhnya enggak mau keluar. Fatatafarraqa ruhu fi jasadi, maka ruh itu pun langsung berpencar ke seluruh jasadnya, mencengkram jasadnya. Wa ta'sa wa ta'bal khuruj, dia enggak mau untuk keluar. Fatadribuhumul malaika, kemudian dipukuli oleh para malaikat. Hatta takhruja arwahuhum min ajsadihim, sampai akhirnya arwah itu keluar dari jasadnya. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib. Dicabut dengan paksa. Digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti gancu yang ditaruh di kain wol yang basah. Jadi saat ditarik rusak. Sehingga mungkin pada saat arwahnya orang kafir itu dipaksa untuk keluar, ada banyak urat-urat yang putus, saraf-saraf yang putus. Sakitnya lebih parah dibandingkan yang dialami oleh orang mukmin. Kalau orang mukmin ruhnya keluar seperti apa jemaah? Seperti apa? Ya? Seperti air yang keluar dari mulut ceret. Sehingga bapak bawa air di dalam ceret, dituang. Ada yang nyangkut enggak? Kok enggak keluar? Airnya nyangkut. Ada? Ada. Nabi SAW mengatakan, malakul maut memanggil arwah orang mukmin ini dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, mari keluar menuju ampunan Allah dan ridha Allah. Fatakhruju ruhuhu kama tasilul qatratu min fayis saqa, maka keluarlah arwah itu sebagaimana air yang keluar dari mulut ceret, keluar dengan sangat lancar, karena dia dipanggil untuk mendapatkan balasan yang indah. Perpisahan terakhir antara arwah dengan jasad. Wallahu alam. Kematian seorang mukmin, semua pemeluk agama mengklaim kematian sebagai tempat istirahat, sehingga dia sebut rest in peace. Namun sejatinya hanya mukmin yang mengalami itu. Kematian mukmin sejatinya itulah kematian tempat istirahat. Selain yang beriman, justru kematian adalah awal azab yang paling berat. Kematian seorang mukmin adalah kesempatan bagi mereka untuk beristirahat yang sesungguhnya, karena pasca kematian mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah.
Kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, walakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Apabila seorang mukmin didatangi oleh kematian, maka dia diberi kabar gembira dengan keridhaan dan kemuliaan Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amahu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di depannya, yaitu perjumpaan dengan Tuhannya. Ia pun mencintai perjumpaan dengan Allah, dan Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dia semangat untuk mengeluarkan arwahnya. Wallahu a'lam. Kita sholat dulu. Baik, insyaallah kita sambung setelah melaksanakan sholat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kematian bagi mukmin yang baik adalah kesempatan untuk beristirahat. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jal." Seorang mukmin tidak akan benar-benar merasakan istirahat sebelum berjumpa dengan Allah azza wa jal. Karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Beliau memohon kepada Allah, waj'alil mauta rahatan lana. Belum nyambung. Masya Allah. Alhamdulillah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alil mauta ij'al al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikanlah kematian sebagai kesempatan istirahat bagi kami min kulli syarrin, dari semua keburukan. Karena tempat peristirahatan bagi seorang mukmin yang sejati adalah ketika dia berjumpa dengan Sang Pencipta untuk mendapatkan balasan yang lebih sempurna. Selanjutnya, kabar gembira bagi mukmin menjelang kematiannya telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah sampai mati, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Lalu malaikat itu menyampaikan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira dengan adanya surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan untuk mendapatkannya. Ibnu Katsir membawakan riwayat tentang tafsir ayat ini. Qala Mujahid was-Sudi wa Zaid bin Aslam. Mujahid, As-Sudi, Zaid bin Aslam dan putranya mengatakan, yakni indal mauti qailina alla takhafu. Maksudnya adalah menjelang kematian para malaikat itu menyampaikan kabar gembira bagi mukmin yang baik, Bapak enggak usah takut. Sehingga mereka memberikan motivasi bagi mukmin untuk bertahan dalam imannya dan tidak usah takut dengan adanya sesuatu setelahnya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kebaikan bagi mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaqulun, mereka mengatakan, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena amal yang telah kalian kerjakan. Masya Allah. Sehingga menjelang wafat sudah diberitahu, nanti kamu akan dapat surga, kamu akan dapat balasan indah, kamu akan dapat ini. Siapa yang beritahu? Para malaikat.
apa yang bisa Bapak bayangkan ketika besok Bapak dipanggil oleh hakim untuk disidang? Kita akan mencari pembela. Kalau nggak punya pembela, kita cari pengacara, kita cari ini. Manusia akan dihakimi oleh Allah, dan orang-orang saleh diberi pendukung oleh Allah berupa para malaikat. Nggak usah takut, kamu akan mendapatkan balasan-balasan yang indah. Maka seperti itulah seorang hamba sebelum menghadap pengadilan Allah di yaumil qiyamah, menjelang wafatnya sudah diberi penguatan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bagian akhir dari buku ini kita cantumkan pembahasan di nasihat dan penutup. Isinya berkaitan dengan budaya dan tradisi yang terjadi di masyarakat. Urusan kematian memiliki hubungan kuat dengan pengaruh adat. Bahkan berkembang aneka keyakinan di masyarakat tentang kematian yang sumbernya murni dari budaya dan terkadang di luar nalar dan logika. Ada yang berkeyakinan orang kalau mati arwahnya menunggu rumahnya selama 40 hari. Ada yang pula berkeyakinan bahwasanya manusia ketika mati arwahnya gentayangan kemana-mana, dan seterusnya. Itu pengaruh apa Pak, keyakinan kayak gitu? Pengaruh budaya. Karena dia tidak melihat arwah itu. Masyarakat kan tidak melihat arwah. Tapi dari mana dia muncul keyakinan itu? Dari adat. Maka jamaah, Anda perhatikan ini. Berbudaya boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Jangan jadikan budaya sebagai agama. Itu harga mati Pak. Karena budaya bukan agama. Kesalahan terbesar ketika orang menjadikan budaya sebagai agama atas nama budaya. Ketika budaya dijadikan agama, maka dia akan benturan dengan wahyu. Dan itu sejarah para nabi. Dakwah mereka ditentang dengan budaya. Coba kita lihat ayat berikut ini. Di surat Az-Zukhruf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Demikianlah, tidak ada satupun nabi yang aku utus sebelum kamu, fi qaryatin, untuk berdakwah mendatangi satu kaum, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang punya orang-orang yang punya status sosial, orang-orang yang punya jabatan di masyarakat. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menjumpai leluhur kami, mereka punya ajaran tertentu dan kami mengikuti peninggalan mereka, dan kami mengikuti peninggalan mereka. Baik, apa yang dimaksud dengan ajaran leluhur tadi Pak? Budaya. Sehingga keyakinan leluhur, keyakinan dan ajaran leluhur dijadikan sebagai agama, padahal leluhurnya bukan nabi. Dan Allah tegaskan di sini, setiap kali ada nabi yang diutus oleh Allah, pasti orang itu melawan ajaran nabi ini dengan ajaran leluhur. Maka sepanjang perjalanan sejarah agama, yang namanya wahyu ditolak pakai budaya, karena budaya ini dijadikan sebagai agama. Sehingga berbudaya silahkan, selama satu, tidak jadikan budaya itu sebagai agama. Yang kedua, jangan mempertahankan budaya yang bertentangan dengan agama. Kalau hanya sebatas untuk kebiasaan dan tidak ada kaitannya dengan masalah keyakinan, silahkan. Tapi kalau budaya sampai mengajarkan keyakinan, ini berarti budaya menjadi agama. Dan masing-masing punya budaya yang berbeda, sehingga keyakinannya berbeda. Orang Jogja dan sekitarnya punya keyakinan
bulan Suro adalah bulan ciloko. Ya. Bulan Suro itu bulan apa? Muharram. Sehingga bulan Muharram dianggap sebagai bulan pembawa sial. Padahal Nabi Muhammad SAW menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah al-Muharram, bulan Allah yang suci. Tapi disebut sebagai bulan pembawa sial. Dari mana keyakinan itu muncul? Budaya. Nanti di tempat yang lain beda lagi. Mungkin orang Sunda tidak punya keyakinan seperti itu. Maka karena budayanya beda, jadi akidahnya beda. Ada 1000 budaya, ada 1000 agama. Terus yang benar yang mana? Maka kebenaran itu pusatnya adalah wahyu yang datang dari Allah, sehingga budaya tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menolak ajaran agama. Selanjutnya, demikian pula budaya tidak boleh mengalahkan aturan agama. Larangan agama tidak boleh diabaikan dan dilanggar dengan alasan ini sudah menjadi budaya. Peringatan kematian, menurut Anda, orang meninggal lalu diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari. Itu budaya atau agama? Budaya atau agama? Dari mana bisa menyimpulkan? Hah? Itu budaya atau agama? Atau budaya yang dicampur agama? Yang mana, Pak? Terkadang ada kegiatan budaya tapi disisipi muatan agama. Disisipi muatan agama. Bapak kalau lihat acara kirap di Jogja, orang mau sedekah bumi, menanam kepala kerbau di lereng Merapi. Sebelum acara dimulai, mereka baca dzikir. Baca dzikir, baca doa dipimpin oleh tokoh agama. Selesai aneka bacaan-bacaan itu, kemudian barulah kirap. Kirap itu pasukan yang berjalan beriringan untuk membawa arak-arakan sesajen yang mau ditanam. Budaya tapi disisipi agama. Di sana ada acara mubeng beteng. Jadi beteng keraton dihubungi, tawaf. Nah. Dan itu ada ritualnya. Sebelum ritual itu dilakukan, ada bacaan-bacaan, dzikir dan seterusnya. Baru setelah itu ritual dilakukan. Ini budaya tapi disisipi dengan agama. Paham? Baik. Sekarang menurut Anda, aneka peringatan itu budaya atau agama? Atau budaya yang disisipi agama? Ya? Budaya yang disisipi dengan agama. Sekarang kita lihat. Peringatan kematian termasuk yang dilarang oleh agama. Kok bisa, Pak? Lihat hadis ini. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa san'ata ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami para sahabat dulu menganggap berkumpul di rumah keluarga yang meninggal dan membuat makanan setelah pemakaman termasuk bagian dari perbuatan niyaha, yaitu meratapi mayat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Sehingga agama ini tidak membolehkan praktek itu. Lalu bagaimana bisa disebut bagian dari agama sementara agama sendiri tidak membolehkan? Nabi SAW tidak pernah diperingati oleh para sahabat. Demikian pula kematian Abu Bakar, kematian Umar. Ada banyak kematian sahabat sebelum Rasulullah SAW wafat. Tidak ada ceritanya Nabi SAW menyelenggarakan peringatan kematian untuk Khadijah atau Hamzah atau putri beliau Zainab atau Ummu Kulthum atau yang lainnya. Berarti itu bukan bagian dari ajaran beliau. Maka dari mana ini bisa disebut sebagai bagian dari ajaran Islam? Kalau orang beralasan, Pak, kita kan ngirim pahala. Ngirim pahala nggak harus pakai acara. Yang dipermasalahkan itu acaranya. Kalau masalah ngirim pahala, mendoakan mayit, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di semua waktu. Kalau masalah bersedekah atas nama mayit, bisa bersedekah dengan cara dikirim sedekah itu, bukan mengadakan
acara. Karena yang kita permasalahkan bukan bersedekah atas nama mayit, tapi mengadakan acara tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menegaskan, wa akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam, wahiyal jamaah, yaitu berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga yang berduka. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak ada tangisan, walaupun tidak ada acara tangis-tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul husna, karena praktek ini akan selalu mengenang kesedihan. Wa yukalliful mu'nah, dan menimbulkan beban biaya. Bahkan tidak jarang sampai harus utang. Ada hak harta anak yatim karena anaknya masih kecil, tapi dimanfaatkan untuk kegiatan peringatan kematian. Ma'ama madha fihi minal athar, di samping telah ada larangan dari riwayat Jarir bin Abdullah. Demikian keterangan dalam kitab yang ini adalah karya beliau mewakili qaul jadid Imam Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa mengingkari acara peringatan kematian termasuk amal berpahala. Abu Bakar Ad-Dimyati menyebutkan, wa yukrahu li ahlil mayyit al-julusa lit-ta'ziyah, dimakruhkan bagi keluarga orang yang meninggal untuk duduk menetap di satu tempat guna menerima takziah. Wa san'atu amin yajma'una an-nasa alaihi, kemudian membuat makanan yang mengundang orang untuk berkumpul di atasnya. Lima rawa Ahmadu an Jarir bin Abdullah, hal ini berdasarkan riwayat dari Ahmad dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali yang tadi sudah kita baca. Beliau juga mengatakan, ma yaf'aluhun nas, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat di zaman Abu Bakar Ad-Dimyati, praktek ini sudah banyak. Minal ijtima', berupa berkumpul inda ahlil mayyit, di rumah duka. Wa san'a ta'am, dan membuat makanan. Minal bid'ahil munkarah, termasuk bid'ah yang tercela. Allati yuthabu ala man'iha waliyul amri, dan penguasa akan mendapatkan pahala jika mencegahnya. Sehingga yang melarang, kata beliau, dapat pahala. Berarti kebalikannya, yang menjadikan ini sebagai budaya, ya menurut beliau ini adalah bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya beliau menukil dalam kitab Al-Bazzaz, wa fil Bazzaz, wa yukrahu ittikhadut ta'am fil yaumil awwal wa tsalits wa ba'dal usbu'. Dalam kitab Al-Bazzaz disebutkan dibenci membuatkan makanan pada hari pertama, hari ketiga, atau sepekan. Wa naqlut ta'am ilal qabri fil mawasim, serta dimakruhkan membawa makanan ke kubur pada waktu-waktu tertentu, yaitu musim-musim ziarah. Demikian dalam kitab I'anatut Talibin, dan ini kitab termasuk referensi dalam mazhab Syafi'iyah. Disinilah masyarakat dihadapkan pada dua pilihan, antara bertahan pada budaya ataukah agama. Bagi mereka yang beriman, meyakini bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dia akan lebih memilih aturan agama sekalipun harus meninggalkan kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Kondisi yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat meyakini bahwa orang yang tidak pernah sholat, tidak puasa Ramadan, tidak menjalankan kewajiban agama apapun bisa punya peluang masuk surga asal ketika dia meninggal diadakan tahlilan. Anda pernah dengar kayak gitu? Sehingga kenapa orang itu berani meninggalkan sholat? Dia punya anggapan nanti kalau mati ditahlili, insya Allah masuk tahlil, masuk surga. Karena keyakinan itu, sehingga orang nggak pernah sholat. Bahkan mohon maaf, sampai Nasrani pun ditahlili, ya Pak. Karena ini jadi budaya. Buktinya apa? Nggak pandang agama sekarang. Sehingga sampai ini keluarga Nasrani ngundang masyarakat, mohon maaf, tolong Bapak ditahlili biar tenang di sana. Akhirnya mereka sangat bergantung dengan acara ini, hingga muncul generasi yang meninggalkan kewajiban agama karena sudah merasa terjamin dengan acara tahlilan. Sebagian masyarakat, coba pilih mana,
jenazahnya tidak disolati atau jenazahnya tidak ditahlili? Mana yang lebih menakutkan? Hah? Mereka lebih takut yang mana? Tidak ditahlili, Pak. Sehingga walaupun ketika dia mati, yang sholat cuma 5 orang, yang penting ketika tahlilan rame. Mereka lebih takut tidak ditahlili daripada tidak disolati. Padahal ancaman Nabi SAW, ada orang bawa jenazah, ya Rasulullah silakan disolati. Nabi SAW tanya, hal alaitain, dia punya utang enggak? Betul ya Rasulullah, punya utang 2 dinar. Sallu ala sahibikum, kalian saja yang nyolati, aku enggak mau nyolati. Nabi SAW tidak memberikan ancaman, siapa yang mati punya utang tidak aku tahlili. Sebutkan satu riwayat yang menyebutkan itu. Ada? Tidak ada. Nabi SAW tidak memberikan ancaman. Tapi ketika ada orang yang mati punya utang, ancaman beliau apa? Gak mau nyolati. Sehingga sahabat yang lain yang nyolati. Padahal masing-masing hamba akan mempertanggungjawabkan amalnya, bukan amal orang lain. Kiriman doa dan bacaan Al-Quran menjadi tidak ada manfaatnya jika yang bersangkutan berstatus keluar dari Islam karena dia tidak salat. Nah, kita coba Pak sadarkan masyarakat seperti ini Pak, karena ini keyakinan Murji'ah. Keyakinan Murji'ah, dia menganggap bahwasanya amalan tidak mempengaruhi iman. Maka saat orang tidak sholat, saat orang tidak puasa Ramadan, meninggalkan aneka kewajiban selama sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan ketika mati diucapkan la ilaha illallah, ditahlili maksudnya, masuk surga. Padahal orang kalau nggak sholat, kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya maka dia keluar dari Islam. Kita tidak ingin keyakinan seperti ini merajalela di masyarakat sehingga membuat mereka merasa aman ketika tidak melaksanakan ibadah. Dan itu salah satu bentuknya adalah merasa yakin dengan ditahlili jaminan surga. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, cukup. Dua pertanyaan, satu pertanyaan ibu, satu pertanyaan apa? Gimana ibu-ibu bisa bertanya? Ada mikrofon? Ada mikrofon. Nah, baik. Silakan dari ibu. Gak ada kayaknya bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses kematian yang kubur, apakah memang kubur itu harus satu makhluk atau memang harus satu kami? Kedua, mengenai bagaimana umumnya orang yang berhutang, misalnya KPR itu kan meninggal. Nah, hutangnya itu kan sebenarnya dibayarkan oleh asuransi. Si yang meninggal tidak bayar sebenarnya. Ini hukumnya bagaimana? Memang masih berhutang atau memang ahli warisnya atau yang bersangkutan harus membayar hutang sendiri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi satu jenis kelamin mahram ketika ditumpuk. Nah, apakah ketika mayit itu ditumpuk di kuburan harus satu mahram dan satu jenis kelamin? Tidak ada keharusan itu. Tapi pada asalnya satu lubang untuk satu jenazah, kecuali dalam kondisi ketika sudah tidak memungkinkan. Dan mohon dipahami, kalau orang sudah mati maka tidak ada istilah mahram lagi. Baik, maksudnya begini Pak, ada seorang wanita meninggal, apakah yang memasukkan jenazah ini harus wanita ke dalam liang lahat? Tidak boleh, wanita tidak boleh dia mengantarkan jenazah ke makam, sehingga tetap harus laki-laki. Jika tidak ada mahramnya sama sekali, wanita ini meninggal tidak ada mahram, siapa yang harus memasukkan wanita ini ke dalam liang lahat? Ya,
Ya muslim, lelaki yang lain. Gimana Pak, kan nanti bersentuhan dengan jasadnya. Lah mau diapain jasadnya kalau bersentuhan? Sehingga dalam posisi ini sudah tidak ada lagi kaidah mahram. Maka silahkan dimasukkan walaupun bukan keluarga, meskipun ada yang lebih berhak. Sehingga kaitannya dengan masalah yang lebih berat. Kecuali untuk memandikan. Kalau memandikan, wanita harus dimandikan oleh wanita. Boleh enggak anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Boleh atau tidak? Hah? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena baik. Karena akan bersentuhan dengan aurat. Sehingga walaupun mahram tidak boleh. Sebagaimana ketika mereka masih hidup bersentuhan aurat tidak boleh. Maka demikian pula ketika mati, kecuali suami istri, hanya suami istri. Sehingga bapak meninggal kok dimandikan oleh istrinya, kalau tega ya boleh. Atau istri bapak meninggal dan bapak yang mandikan, boleh. Tapi kalau mahram, misalnya anak dengan ibu atau saudara perempuan atau mahram yang lainnya, tidak boleh. Sehingga dalam memandikan harus sesama jenis kelamin. Wallahu a'lam. Yang kedua, orang punya utang di bank. Misalnya apa? Ya, coba kita tuliskan di sini. Ini kajian muamalah ini. A, bank, lalu asuransi. Begini Pak, utang yang dijaminkan di asuransi itu kan bayar premi Pak ya. Bayar premi nggak? Premi sekali di awal ketika transaksi utang itu dilakukan. Anggaplah misalnya preminya 3 juta. Udah? Total nilai utang dari bank ke A misalnya 100 juta. Plus bunganya 20, jadi 20 juta ini bunganya, kebanyakannya 10 juta aja. Baik. Sudah? Lalu A sudah mencicil ke bank senilai 50 juta. Berarti kurang berapa? Kurang berapa? 60. Ketika A mati, maka asuransi membayarkan senilai 60 juta. Baik. Ada berapa akad yang terjadi di sini? Ada berapa akad yang terjadi di sini? Ada 3 atau 2? 3. 1. Akad A dengan bank. Yang kedua, akad A dengan asuransi. Yang ketiga, asuransi dengan bank akadnya apa? Hah? Yang bayar premi itu bank atau nasabah? Nasabah. Baik. Sehingga di sini ada 2 akad. Akad A dengan bank. A melakukan akad dengan bank. Akadnya adalah utang piutang. Oke? Kemudian akad A dengan asuransi. Akad apa yang terjadi antara A dengan asuransi? Akad jaminan utang. Baik. Akad jaminan ini, akad jaminan utang ini, A bayar 2 atau 3 juta tadi. A bayar 3 juta. Lalu dia dapat apa dengan bayar 3 juta itu? Jaminan resiko utang karena kematian. Sudah? Ini jelas atau tidak Pak? Jaminan resiko utang itu jelas atau tidak? Ini tidak jelas. Tidak jelas ya. Nilai 3 juta jelas, yang ini tidak jelas, maka transaksi ini namanya gharar. Akadnya haram karena akadnya gharar. Insya Allah ini paham ya? Baik. Sehingga dia bayar 3 juta untuk membeli sesuatu yang nggak pasti. Bisa terjadi, bisa tidak. Sebab jaminan resiko terhadap utang itu nggak pasti. Bisa terjadi, bisa tidak. Maka 3 juta yang dia bayarkan untuk transaksi yang statusnya gharar. Baik. Nah, transaksi gharar ini menghasilkan. Transaksi gharar ini menghasilkan. Dia mati,
sehingga asuransi mengcover 60 juta. Berarti kan ada selisih 57 juta. Ini uang siapa? Uang siapa? Selisih 57 juta itu uang siapa? Uang siapa kira-kira? Uang nasabah atau uang asuransi? Uang asuransi yang diserahkan untuk nutupi kewajiban nasabah, ya. Baik, atas dasar apa nasabah bisa memiliki uang itu? Akad goror. Atas dasar akad goror. Sehingga dia mendapatkan uang itu atas dasar akad yang batil, yaitu akad goror. Berarti status uang ini haram. Ya, itu sama dengan menang judi, ya. Atas dasar apa orang berhak untuk mendapatkan uang hasil menang judi? Akad yang batil. Maka hasil judi halal atau haram? Haram. Sehingga tidak boleh dia miliki. Paham insyaallah di sini? Baik. Nah, terus gimana, Pak? Kan itu dibayarkan ke bank. Berarti sebenarnya ketika ini sudah dipakai untuk nutupi bank, A masih punya kewajiban. Uang haram yang diserahkan asuransi itu harus dia keluarkan. 60 juta ini kan uang haram, Pak. Menang dengan asuransi, ya. Begitu dia mati menang kan? Ya enggak? Dia bayar 3 juta, dapat 60 juta, menang atau kalah? Menang. Mati tapi, ya. Baik. Berarti selisih 57 juta itu uang yang terlarang. Maka pihak keluarga berkewajiban untuk mengeluarkan itu. Pihak keluarga berkewajiban untuk mengeluarkan itu. Disalurkan kemana, Pak? Ya kembalikan ke asuransi. Pak, kebanyakan jangan 63 juta saja, karena kan dulu Bapak bayarnya 3 juta. Tidak bisa, Mas, sistem kami adanya kayak gini. Anda mengembalikan 57 ke asuransi kan tidak diterima, ya. Nah, ketika dia nggak terima, maka ini disalurkan untuk kegiatan sosial masyarakat. Bisa dipakai untuk perbaikan jalan atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Baik, cukup? Yang di bawah. Dari pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan. Ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Ibu-ibu tidak ada bertanya. Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada, mungkin ada satu lagi, bapak-bapak, silakan. Silakan. Langsung saja kejauhan. Langsung aja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekat, Pak. Mendekat, harus ada usaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku untuk janin atau berlaku untuk janin atau tidak, maksudnya? Apakah berlaku untuk janin? Janin yang mati? Baik. Ia berlaku untuk semua yang mengalami kematian, Pak. Oke. Yang kedua, pertanyaan saya, yang saya tahu kalau yang masalah kalau depresi, jika janin itu meninggal, itu katanya akan menolong ibunya. Iya. Tapi jika ibunya itu non muslim, itu berlaku atau tidak? Jika ibunya non muslim, berlaku atau tidak? Masya Allah. Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Ada seorang nabi yang berusaha untuk menolong bapaknya yang mati kafir. Berhasil atau tidak? Siapa beliau? Ibrahim. Sampai diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba lihat ini.
yalqa Ibrahimu azara yaumal qiyamah wa ala wajhi azar qatarah ghabarah. Perhatikan hadis ini. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Saya pernah menyampaikan hadis ini, kemudian ada rekaman YouTube-nya, terus orang komentar, baru tahu hadis seperti itu. Ada dalam Sahih Bukhari ya. Memang semua hadis dia tahu kan. Yalqa Ibrahimu abahu Azar. Ibrahim akan bertemu dengan bapaknya yaitu Azar yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarah ghabarah. Di wajah Azar penuh dengan debu dan kusut. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul lak la ta'sini, bukankah aku sudah pernah berkata kepada bapak, jangan berdurhaka kepadaku, jangan menyimpang dari ajaranku. Fayaqulu abuhu, maka bapaknya mengatakan, fal yauma la asik, hari ini aku tidak akan mendurhakaimu. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani, sesungguhnya engkau telah menjanjikan aku, alla tukhzini yauma yub'atsun, engkau tidak akan membuatku susah di hari kebangkitan. Wa ayyu khizyin akhza min abil abad, dan kesusahan apalagi yang lebih berat dibandingkan ketika ayahku dijauhkan. Sehingga Ibrahim berusaha untuk membela bapaknya. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga bagi orang kafir. Seorang nabi membela, janin membela, tapi karena ibunya kafir enggak berlaku. Aturan baku yang tidak bisa ditawar, orang kafir tidak boleh masuk surga. Walaupun upaya dari seorang anak yang luar biasa, kita tahu Ibrahim alaihissalam, maka ketika orang itu dalam posisi mati non muslim, tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.